Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Duta Prisya dengan NIM 14120220102 dari kelas B5. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan literatur review saya yang berjudul Pengaruh Paparan Formaldehid Terhadap Pekerja. Formaldehid yang merupakan bahan utama perekat yang digunakan dalam industri plywood memiliki dampak buruk bagi kesehatan. Banyak penelitian menyatakan bahwa formaldehid yang terabsorpsi melalui saluran inhalasi dapat menyebabkan kerusakan paru dan mempengaruhi valv paru. Bahkan formaldehid diduga menyebabkan kanker pada manusia, utamanya kanker pada saluran pernapasan. Pendahuluan. Formaldehida adalah senyawa organik yang pada suhu kamar dan tekanan atmosfer standar berbentuk gas yang tidak berwarna, menyengat, dan mengiritasi, sangat mudah menguap, dan sangat larut dalam air. Efek genotoksik FA menyoroti kebutuhan mendesak untuk menerapkan semua strategi yang mungkin dilakukan untuk mengurangi dan mencegah konsekuensi paparan kronis, terutama di lingkungan kerja. Selain itu, kami memusatkan perhatian pada pentingnya biomarker kerentanan yang dapat memodulasi respon biologik individu terhadap paparan xenobiotik. Pendekatan ini sangat penting untuk menyediakan data mengenai definisi batas paparan yang aman bagi pekerja yang terpapar. Tujuan dari literatur review ini adalah untuk mengetahui pengaruh paparan formaldehid terhadap pekerja. Metode yang dilakukan, studi ini dilakukan dalam bentuk literatur review dengan penelusuran jurnal menggunakan pencarian database melalui Google Scholar, Researchgate, Mendeley Web Importer. Penelusuran ini dilakukan dengan kata kunci The Effect of Formaldehyde Exposure on Workers. Pada di Google Scholar dan Mendeley Web Importer dan kata kunci pengaruh paparan formaldehid terhadap pekerja. Hasil temuan jurnal, karakteristik pekerja industri tekstil yang terdiagnosis kanker di Purwakarta. Pemakaian bahan kimia formaldehida pada tekstil menyebabkan adanya gas formaldehid pada udara di lingkungan kerja. Formaldehida memiliki bau yang sangat tajam sehingga pada konsentrasi yang rendah sudah terdeteksi. Paparan inhalasi kronis terhadap formaldehida dapat menyebabkan kanker. Mayoritas pasien yang terdiagnosis kanker di rumah sakit X dan rumah sakit yang bekerja di industri tekstil berada pada kelompok usia 46 sampai 55 tahun, berjenis kelamin perempuan, dan jenis kanker yang paling banyak diderita oleh pekerja industri tekstil adalah kanker paru. Paparan EVA di tempat kerja kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap efek samping dan kurangnya peralatan penyaringan udara yang tepat atau konsentrasi FA yang tidak dipantau di udara kerja. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk mengevaluasi kembali konsentrasi FA, ventilasi yang baik, dan penilaian praktik kerja. Pemantauan yang tepat juga diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dan perlindungan terhadap komplikasi reproduksi berbasis FA pada wanita. Meskipun pencegahan menyeluruh tidak dapat dilakukan, personel yang terpapar harus menyadari dampak kesehatan yang disebabkan oleh FA dan perlu melakukan penilaian risiko serta mengambil tindakan praktis di lingkungan kerja mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kanker penilaian bagi karyawan beberapa ribu kali lebih tinggi dari batas yang direkomendasikan IPA 10-6 dan menunjukkan pentingnya mengurangi paparan formaldehida melalui rekonstruksi sistem ventilasi yang ada, pemantauan terus-menerus, penggunaan produk bebas formaldehida, dan plastinasi spesimen anatomi. Hasil peninjauan kali ini menunjukkan bahwa ada hal yang bagus sejumlah skenario pekerjaan yang diverifikasi yang beresiko terkenal formaldehida paparan. Meskipun demikian, pendekatan pemantauannya sangat mirip satu sama lain dan berdasarkan pengambilan sampel lingkungan dan pribadi yang diikuti dengan analisis
kromatografi sehingga memungkinkan perbandingan data. Pengaturan pada tingkat formaldehida yang lebih tinggi di udara menghasilkan laboratorium anatomi dan patologi kasar, salon tata rambut, dan beberapa tempat produktif tertentu seperti pabrik furnitur kayu, fasilitas susu, dan pembenihan ikan. Hasil tinjauan sistematis ini menunjukkan bahwa seluruh strategi dan teknik mitigasi yang dievaluasi efektif dalam mengurangi paparan pekerja terhadap FA. Identifikasi strategi mitigasi yang efektif sangat penting untuk melindungi pekerja dari paparan FA, terutama mengingat saat ini bersifat karsinogen. Memang benar, strategi pencegahan utama FA adalah penghapusannya dari tempat kerja dan penggantiannya dengan analog non-karsinogenik. Namun hal ini tidak dapat diterapkan dalam beberapa skenario karena dalam bahaya beberapa kasus FA tidak dapat digantikan. Penelitian ini menegaskan sekali lagi efek genotoksik FA menyoroti kebutuhan mendesak untuk menerapkan semua strategi yang mungkin dilakukan untuk mengurangi dan mencegah konsekuensi paparan kronis, terutamanya di lingkungan kerja. Selain itu, kami memusatkan perhatian pada pentingnya biomarker kerentanan yang dapat memodulasi respon biologis individu terhadap paparan sinobiotik. Pendekatan ini sangat penting untuk menyediakan data mengenai definisi batas paparan yang aman bagi pekerja yang terpapar. Pembahasannya, paparan formaldehid bersifat kronis dapat menyebabkan gangguan fatal paru pada pekerja. Sejalan dengan teori Tualeka yang menyatakan pekerja dengan masa kerja yang lebih lama memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan pekerja dengan masa kerja yang lebih singkat. Berdasarkan rumus perhitungan intake toksin melalui sumber udara, masa kerja atau durasi pajanan DT berbanding lurus dengan intake, di mana semakin lama masa kerja mereka akan semakin besar intake sehingga risiko terkena gangguan fungsi paru menjadi lebih besar. Semakin lama masa kerja seseorang, kemungkinan besar untuk tersebut mempunyai risiko yang besar terkena penyakit dari pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lama seseorang bekerja pada area yang berbahaya, maka akan semakin lama pula waktu terjadi paparan. Kesimpulannya, kecepatan pelepasan FA dipercepat oleh panas dan mungkin juga bergantung pada tingkat kelembapan lingkungan. Tempat tinggal atau kantor yang mengandung pelepas FA dapat menghasilkan tingkat udara yang lebih besar dari 0,03 ppm, bahkan hingga 10 kali lebih tinggi dibandingkan di luar ruangan. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa paparan formaldehid bersifat kronis dapat menyebabkan gangguan paru pada pekerja. Sejalan dengan teori Tualeka yang menyatakan pekerja dengan masa kerja yang lebih lama memiliki risiko lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang dengan masa kerja yang lebih singkat. Itulah tadi hasil paparan materi saya ucapkan terima kasih.